Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah wa sallallahu khair. Yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah memasuki bab yang ke-20. Babun fit dilalati ala khairin wa du'a'u ila hudan aw dhalalatan. Bab yang membahas tentang fit dilalah dalam hal mengajak ala khairin kepada kebaikan. Wa du'a'u, doa di sini tidak diartikan doa tapi diartikan dakwah. Ila hudan, dakwah atau mengajak ya sama saja. Ila hudan kepada petunjuk, au dolalatan atau kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap awal bab Syekh Mu'allif An-Nawawi selalu mengutip atau menjelaskan atau mengawalinya dengan ayat Quran. Yang dikutip pertama adalah surah Al-Qasas ayat 87. Wala yasuddannaka an ayatillah ba'da idh unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Wala yasuddannaka, dan jangan sampai mereka orang-orang kafir itu mengganggumu. An ayatillah, mengganggu atau menghalang-halangi. An ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Ba'da idh unzilat ilaika, setelah ayat itu diturunkan kepadamu. Dalam bahasa lain, jangan sampai atau jangan kita bergeming ketika ada orang yang tidak senang dengan Islam kemudian mereka membuli Islam. Karena kalau di media sosial itu serem ya. Orang yang gak senang dengan Islam itu ya Allah, ada yang mengatakan air zam-zam itu pokoknya gak pantas lah ya, gak pantas. Lah kadang malah yang datangnya itu kalau dari non muslim ya wajar lah mereka gak senang dengan Islam. Kadang dari orang Islam sendiri. Berapa hari terakhir ini ada katanya emak-emak ngaji mulu ngapain sih? Nonton Pak di YouTube. Mak-mak ini mau apa sih kok ngaji mulu? Stunting, anaknya pada stunting. Yo pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, apalagi musim-musim Isra Mi'raj, musim Maulid, ya Allah, sehari bisa 3 kali kayak orang minum obat. Ya bagus lah ya. Daripada. Tapi kalau terlalu ngaji terus, urusan rumah nggak keurus ya nggak bagus. Ya tentunya urusan rumah udah beres, baru berangkat ngaji.
Kewajiban sama-sama wajib, ngurus rumah ya wajib, ngaji ya wajib. Tinggal kita ngatur waktunya. Hingga orang-orang yang nggak seneng itu biar nggak bully kita. Mereka bully itu kan ya karena ada sebabnya ya. Karena mungkin terlalu sibuk ngaji, anak nggak keurus. Ya, setiap sesuatu sebetulnya ada hikmahnya kalau kita mau. Oh iya ya. Tapi kalau yang langsung to the point, wah orang Islam nggak senang dengan Islam, ya biarinlah. Orang pendapat macam-macam. Wad'u ila rabbika, dan berdakwahlah, ngajaklah orang-orang untuk menyembah Tuhanmu. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang menyekutukan atau menduakan Allah. Ini ayat pertama yang dikutip. Kemudian ayat yang kedua yang dikutip surah An-Nahl 125. Ini ayat ini sangat populer, sering kita dengar. Apalagi biasanya dalam acara-acara tabligh atau acara-acara pengajian. Ayatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah. Hikmah ini maknanya macam-macam. Ada yang maknai hikmah itu ya dengan berdasarkan Quran hadis. Hikmah itu ada yang dimaknai dengan bijak, ada yang memaknai sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang kita dakwai. Itu makna hikmah. Bahkan Rhoma Irama pernah bilang dalam satu ceramahnya, beliau nyanyi dangdut dengan mengutip kadang dari hadis, kadang dari Quran. Nah, beliau beralasan juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, ketika dia nyanyi katakan, gimana itu lagunya Pak Rahman? Tuhan itu satu, ya kan, kul huwallahu ahad. Gini ya. Yang 5 sebelum yang 5 iktanim khamsan qabla khamsin. Enggak begitu bisa nyanyi ya kan. Dari dikutip dari hadis-hadis, ketika ia ditanya jawabannya ya ini termasuk untuk ila sabili rabbika bil hikmah. Lah kalau kita baca sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa yang dibawa oleh para wali songo kan juga begitu ya, dengan hikmah. Saat itu masyarakat Jawa segi seneng-senengnya wayang, seneng-senengnya gamelan, ya udah pakai media wayang. Bahkan saya pernah baca satu buku, Media Dakwah Sunan Kalijogo. Ketika beliau mengajarkan wudhu, itu enggak langsung satu paket mulai dari cuci tangan, kumur-kumur sampai ke kaki, enggak. Proses panjang. Ya, saat itu beliau pentas wayang di masjid. Entah di dalam masjid atau teras masjid, pokoknya intinya di masjid. Wah, kalau sekarang geger wayang di masjid, wah bid'ah dolalah. Orang main marhabanan di masjid aja ada yang teriak-teriak bid'ah dolalah. Marhabanan nih, marhaban ya nurul aini. Ada yang teriak-teriak, wah bid'ah dolalah. Rasulullah nggak pernah marhabanan begitu. Ya wes lah, terserah. Lah ketika saat itu masyarakat Jawa itu demen banget dengan wayang. Lah beliau dakwahnya dengan media wayang, yo ngajari wudhu itu jadi tiket masuk. Ketika mereka datang, pertama diajarin cuci tangan, diajarin kumur-kumur, diajarin basuh wajah, diajarin basuh tangan, ngusap sebagian kepala sampai kemudian kaki. Kemudian besok tiketnya kalau mau masuk dengan cara lengkap dari cuci tangan sampai cuci kaki. Jadilah ibadah wudhu. Itu medianya. Bahkan di Kudus itu ya baru-baru ini aja, orang kalau kurban nyembelih sapi itu ya baru-baru ini. Dulu kalau kurban di situ kebo. Orang hajatan yang dipotong kebo. Ya sampai sekarang orang bilang daging sapi itu bilangnya daging kebo.
Kayak mak-mak nih misalnya dari pasar, mak mana beli daging kebo, padahal yang dibeli daging sapi. Lah karena saat itu fatwanya Sunan Kudus, saat beliau berdakwah itu umat yang memuliakan sapi itu Hindu atau Buddha? Hindu ya. Bahkan depan masjid Masjid Kudus nggak jauh dari situ ya ada kelenteng, ada. Ya masih sampai sekarang masih. Lagi beliau berfatwa hindari sakit hatinya orang Kudus dengan nyembelih hewan yang dimuliakan orang Kudus. Kemudian beliau berijtihad kalau pas kurban, pas mau hajatan, potong kebu. Toh yo hampir sama dengan sapi. Itu kalau di sekarang dilakukan begitu, yo wah nggak ada dalilnya. Rasulullah nggak pernah nyembelih kebu, nyembelih sapi juga nggak pernah. Yang disembelih unta sama kambing. Ini kan ijtihadnya ulama Indonesia, kalau nyembelih unta di mana nyarinya? Wong kita ketemu unta ya cuma kebun binatang doang ya. Ya kita kalau kurban nekat nyembelih unta malah tangkap polisi, Pak. Nah, iya wong hewan yang dilindungi cuma ada beberapa ekor di Indonesia lah kok nekat biar kayak Rasul, biar nyunnah kalau kurban nyembelih unta. Ya bisa-bisa tangkap polisi. Ulama Indonesia berijtihad yang sejenis dengan sejenis dengan unta, sapi. Lah kemudian Sunan Kudus berijtihad yang sejenis dengan sapi, kebu. Lah kayak orang bayar zakat fitrah, kalau ngikuti Nabi bayar zakatnya pakai kurma. Lah kenapa langsung diijtihadi kok pakai beras? Itu dicari kesamaan bahan makanan pokok. Beras. Lah kemudian sekarang diijtihadi lagi, kira-kira orang sekarang kalau dikasih duit sama dikasih beras, milih mana? Lu suruh milih kok bukan dua-duanya. Orang disuruh milih waktu musim Covid, Pak. Itu kan bansos kan banyak ya. Dari gubernur, dari presiden, macam-macam. Sehingga ketika orang dianterin zakat fitrah pakai beras, banyak yang nolak, Pak. Waduh, saya di rumah beras udah banyak, duitnya aja nggak mau. Lah, beras banyak, duit beli gas nggak ada, buat beli token nggak ada, buat beli apa kalau lebaran opor nggak ada. Ya akhirnya diijtihadi oleh ulama, ya oke lah bayar zakat pakai duit. Yaitu hasil pengembangan, Pak. Kalau memang Nabi, lah kalau kita cari dalam kitab kuning begini nggak ada bayar zakat fitrah pakai duit, nggak ada. Itu pengembangan, Pak. Namanya fikih, itu terus akan berkembang. Kalau bahasa anak kerennya katanya mengalami dinamika, Pak. Perubahan. Yang dulu tidak ada, sekarang akan timbul. Ya kalau masalah asuransi, masalah perbankan, di zaman Nabi itu juga ada. Ya perkembangan lah kayak rokok. Zaman Nabi juga ada. Bahasanya hanya pengembangan itu. Lah Islam itu diajarkan, dikembangkan dengan bil hikmah. Bahkan kalau saya baca dalam kitab Tarikh Tasyri', sejarah syariat agama kita itu enggak langsung sekonyong-konyong haram, enggak. Melalui proses yang kadang prosesnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Seperti misalnya ketika proses mengharamkan minuman keras, mengharamkan judi. Ini kan dua kebiasaan yang menjadi hobinya masyarakat jahiliyah saat itu. Mabuk sama judi. Bahkan konon katanya kalau judi barang taruhan habis, bini pun ditaruhin. Saking itunya, saking gilanya sama judi. Orang Indonesia juga nggak kalah seru, Pak. Ini asli saja nyata, Pak. Saya lagi nunggu angkot 05 itu. Ada becak sama sepeda tabrakan, Pak, di ujung gang ini. Lah itu orang-orang yang lagi duduk di becak lagi zaman-zamannya togel. Lah itu diramal, Pak. Wah, kode alam ini. Sepeda rodanya 2, becak rodanya 3. Wah, berarti yang keluar 23. Oh, mau nyata. Itu asli saya lihat langsung itu, Pak. Ya Allah, ini orang. Itu kan becak. Wah, kode alam. Langsung buka primbon, kitabnya dibuka. Berarti orang itu menyatu dengan alam, Pak. Menyatu dengan alam. Iya benar.
Waktu zaman-zamannya togel di pojokan Kesemek itu saya lagi nunggu angkot 05 itu pagi mau berangkat kerja itu. Ya Allah, orang kalau udah gila judi, orang tabrakan bukannya ditolongin malah diramal. Kode alam. Hanya orang gila. Orang gila ditanya apa nggak lebih gila itu ya? Yang gila siapa? Dari cerita para pecinta begitu Pak, sampai ada yang semedi di gudang peluru Marunda itu. Itu semedi dinungguin di situ. Apa yang nggak dikeroyok nyamuk? Nungguin pangsit. Nungguin pangsit ini di Bukan depan wangsit, Jaya pangsit, banyak. Orang kalau udah gila. Pangsit. Lah dalam proses pengharaman judi, pengharaman homer. Lah kalau dulu kan ya homer, kalau sekarang ya apa macam-macam namanya ya. Ada apa topi miring. Garuda apa Raja Wali apa Garuda. Ya pokoknya itulah ciu apa ciu. Kalau orang dulu ciu ya. Sekarang mau aneh-aneh. Lah itu proses pengharamannya. Karena saat itu tuh masyarakat Jaliyah demen banget dengan dua itu, nggak langsung sekonyong-konyong haram, enggak. Pertama itu dalam surah An-Nahl itu ada bunyi ayat begini. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Wa min samaratin nakhil, dari buah anggur, buah kurma itu diambil sarinya, tattakhiduna minhu sakara, yang diambil airnya kemudian dijadikan sakaro sebagai alat untuk mabuk. Jadi apa kalau orang Jawa Timuran apa namanya? Toa. Daerah Lamongan, Tuban itu kan sepanjang jalan kan orang jualan toa, air dari Kelapa. bukan kelapa. Bukan aren, lontar itu entah diambil apanya, bukan yang isinya, bukan tahu air apanya itu. Toa rasanya kecut-kecut katanya, kata orang yang pada beli. Warizqon hasanah, dan jadi rezeki yang baik. Itu awal-awalnya malah seakan-akan kayaknya disetujui oleh Quran. Sesuatu yang mabuk itu disetujui awalnya. Ya karena orang itu kalau menarik orang kan promo dulu kan Pak ya. Promo. Begitu udah mulai ini Islam berkembang, pengikutnya udah mulai banyak. Orang-orang pada mulai merasakan ketika mabuk itu kok ada sesuatu yang kurang. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Rasulullah Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu anil khamr, minuman yang mabuk, wal maisir, dan judi, qul fihima ismun kabirun, katakan di dalam duanya itu ada dosa yang besar, tapi juga wa manafi'un linnas, ada manfaatnya untuk orang. Katanya kalau itu buat jamu ya, anggur cap orang muda ya, katanya buat jamu katanya. Ya kan wa manafi'un linnas. Tapi wa ismuhuma akbarun min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Loh, itu tahapan tentang itu. Kemudian ke tahapan ketiga, ketika orang-orang udah mulai sholat, berarti udah hijrah ke Madinah, udah turun perintah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang yang beriman, la taqrabu, jangan deket-deket as-sholata, sholat, jangan sholat. Ini kalau dipotong, waduh berarti gak boleh sholat ya, malah bahaya ini kalau dipotong segitu. Makanya orang ngaji kalau nggak tahu artinya kemudian dipotong seenaknya, bahaya artinya. Seperti surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Makanya bacanya jangan dipotong di situ. Kalau nafas kuat dilanjutin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi kalau nafas nggak kuat ya wis. Tapi jangan berhenti di situ. Maksudnya berhenti itu langsung fawailul lil musallin, langsung shadaqallahul azim. Itu maksudnya berhenti. Kalau berhenti karena nafas,
Kalau yang masih muda-muda mah napas longgar lah, kalau udah sepuh apalagi ngerokok nggak berhenti kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, la taqrabus shalah, jangan dekat salat, wa antum sukara, dan kalian dalam kondisi mabuk. Dan itu berarti saat itu belum haram mabuk, ya berarti ada orang sholat sambil mabuk gitu ya. Sambil gelir-gelir dayang-dayang. Men. Kalau black ini. Lah ya kalian kalau makmum tinggal amin lah, kalau imam sambil mabuk. Kalau mabuk laut, mabuk kendaraan sih minum antimo. Ini mabuk. Jadi saat itu ketika udah pada jalanin sholat, khamr mabuk belum haram, belum. Ya makanya baru perintah jangan pada sholat dulu kalau masih mabuk. Kalau mabuknya udah berhenti lah baru sholat. Padahal waktu sholat berdekatan kan. Duhur ke asar cuma berapa jam? 3 jam ya. Asar ke maghrib 3 jam juga. Maghrib ke isya 1 jam. Lah isya ke subuh agak panjangan. Lah mungkin pada mabuk di situ tuh. Lah mungkin begitu subuh kok mabuknya belum hilang, belum pulih. Lah udah masuk waktu subuh. Sholatnya sambil tadi ya, sambil tripping. Geleng-geleng. Dulu. Lah kemudian ketika orang-orang itu sudah pada demen sholat, udah nggak berani ninggalin sholat. Waduh, ini kalau kita mabuk jam sekarang ntar subuh belum sembuh, padahal subuh udah wajib sholat. Akhirnya mereka udah mulai pada ninggalin tuh. Begitu mereka udah pada ninggalin itu, baru turun vonis surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, berarti hitopnya yang diajak bicara tetap orang-orang yang iman. Yang enggak iman mah terserah. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab wal azlam, itu semua rijsun. Rijsun itu kalau di ceramahnya Izzuddin Amjad Almarhum, biangnya dosa, moyangnya dosa, meyangnya najis. Dan itu min amali syaiton, itulah hobi kerjaannya setan. Berarti kalau ada orang mabuk sekarang itu rebut kerjaannya setan, lama-lama setan, waduh kerjaan saya diambil. Ntar lama-lama setan pada pengen pensiun, manusianya lebih setan daripada setan. Dia yang zina, dia yang enak, ketika ketangkep bilangnya waduh saya khilaf, kegoda setan. Kata setan, sialan, dia yang zina, saya yang dituduh. Ada orang korupsi, dia yang nikmati duitnya, begitu ketangkep saya khilaf, kegoda setan. Kata setan, saya nggak dibagi, nggak di bilangnya kagak ya. Kenal juga kagak, kata setan, saya mulu. Akhirnya setannya insaf. Setannya insaf. Itu pernah ada bapak-bapak yang sewot sama saya, Pak. Gara-gara bapak itu kalau sholat ngejar-ngejar kaki saya mulu. Ayo, kaki saya dikejar. Satu hari saya baru datang, kaki saya dikejar, kemudian saya pindah barisan. Iseng saya juga. Dikejar lagi? Enggak, saya pindah ke sono. Dia begitu selesai sholat, dia ngomong, Pak Ustadz ini kan tahu kalau sholat itu harus rapet. Kalau bolong nanti setannya masuk. Saya bilang kebenaran Pak, kalau setan masuk berarti ikut jamaah. Setannya udah insaf. Sewot sama saya. Setannya berarti kok udah insaf kalau ikut jamaah ya. Bolong. Sewot ya. Cuman kadang memang di kita ya keterlaluan Pak. Renggangnya terlalu jauh. Ya kadang ya ada, renggangnya terlalu jauh. Ya jangan mepet-mepet banget ya. Ya biasa-biasa aja ya. Ya kan hadisnya khairul umur awsatuha. Yang baik itu sedang-sedang. Ya jangan mepet-mepet banget, ya jangan longgar-longgar banget. Lah kalau tempatnya sempit, orangnya banyak ya. Kalau tarawih hari pertama gitu kali ya. Di sini.
Iya, jamaahnya kan biasanya sebaris ini isinya berapa orang gitu, tambahin satu. Paling yo 2 hari, 3 hari, hari kelima yo sembuh. Seminggu hilang. Terawihnya pindah umroh mungkin. Itu masuk dari bagian hikmah tadi itu. Proses pengharaman aja nggak langsung nggak, berarti hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, ya tidak akan baik pula. Ibarat kita ini kan sales ya. Sales yang mempromosikan ajaran Allah. Lah kalau kita mempromosikan dengan cara kalau kamu nggak ikut neraka, waduh, itu ibarat kita jadi sales kalau kamu nggak beli, celaka kamu. Ibarat kita jualan kok begitu, yang beli bukannya mau beli malah kabur. Lah sekarang kan modelnya begitu, keras-keras. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan hadis yang ini, padahal ini tuh maksudnya pemahaman dia loh, bukan hadisnya loh. Itu menyelisihi sunnah, menyelisihi Quran. Sunnah yang mana? Pemahaman dia, hadis pemahaman dia. Lah kalau seandainya mereka dulu kok datang duluan di Indonesia ini, mungkin Indonesia ini bukan Islam mayoritas, mungkin ya. Ini saking pinternya orang-orang dulu mengakulturasi budaya. Ya kayak 7 hari 40 itu kan akulturasi budaya. Akikahan, bukan akikahan apa? Yang orang hamil 7 bulan, 4 bulanan. Lah itu kan akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Lah sama mereka langsung disikat semuanya. Wes. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu diskusi, kalau memang perlu debat ya debat. Tapi jangan menjatuhkan. Kadang kalau debat itu nyarinya kejatuhan lawan. Kalau memang perlu diskusi. Yang dicontohkan banyak Quran, kisah-kisah itu ya pada diskusi. Ketika Fir'aun didakwai Nabi Musa, ya diskusi. Ketika Nabi Musa ditanya, Musa, kenapa kamu nggak mau percaya dengan saya, nggak mau iman dengan saya, padahal saya ini ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha agung. Saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kata Musa, apa iya? Kemudian Fir'aun membuktikan dengan 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu tetap hidup. Ini buktinya, saya menghidupkan, saya mematikan. Jadi saya Tuhan. Lah Nabi Musa kemudian oke, kalau memang kamu Tuhan, dulu waktu kamu masih kecil atau belum lahir, Tuhannya siapa? Fir'aun bingung, Pak. Dulu kamu kecil, waktu kamu masih kecil tuh, Tuhannya siapa? Apakah waktu kamu dari lahir udah jadi Tuhan? Apa mungkin nunggu pengangkatan dulu? Yang ngangkat kamu jadi Tuhan siapa? Lah mending saya nyembah yang ngangkat kamu jadi Tuhan daripada kamu. Kan tentu pangkatnya lebih tinggi yang ngangkat kamu. Diskusi antara Musa dan Fir'aun. Tapi yang namanya raja, Pak. Kalau orang Jawa bilang itu kalah cacak menang cacak. Orang bahasa Indonesianya apa? Pasal 1. Bos nggak pernah salah. Nah, pasal 1 bos nggak pernah salah. Pasal 2 kalau bos salah kembali ke pasal 1. Akhirnya pokoknya nggak mau kalah Fir'aun. Akhirnya Musa diusir. Bukan hanya diusir, itu hanya cara untuk membunuh, tapi dengan cara suruh pergi dulu. Begitu udah pergi, bunuh di sono. Tapi ternyata gagal. Ya, itu Fir'aun tuh kalah cacak menang cacak. Ya memang kadang resiko berdakwah menghadapi penguasa ya begitu. Penguasa itu kalah cacak menang cacak. Bisa Indonesianya apa ya kalah cacak menang cacak? Kalau bahasa Jawanya begitu. Pokoknya penguasa nggak boleh kalah. Kalau penguasa salah kembali ke pasal 1 tadi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang boleh debat, ya debat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Dan Allah zat yang maha tahu terhadap siapapun yang disesatkan dari jalan Allah. Wa huwa, dan dialah Allah a'lamu bil muhtadin, yang maha mengetahui siapa saja yang memperoleh hidayah.
Dan hidayah itu hak mutlak, prerogatif Allah. Mau diberikan kepada siapa ya terserah Allah. Biar orang terdekat Nabi, tapi kalau nggak dikehendaki ya nggak memperoleh hidayah. Abu Thalib itu paman plus besan yang ngurus Rasulullah dari Rasulullah masih anak-anak, tapi sampai wafat, sampai meninggal ya belum dikehendaki memperoleh hidayah. Anaknya Nabi yo Kan'an, bapaknya Nabi yo Azar, semuanya orang terdekat Nabi, tapi kalau Allah nggak menghendaki ya wis. Nah itu ayat-ayat yang dikutip oleh oleh penulis kitab ini dalam mengawali bab yang ke-20 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ayat yang dikutip adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini mas sering kita dengar, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian ayat yang keempat yang dikutip wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang dikutip. Kemudian hadis yang pertama atau hadis nomor 173 dari bab ini diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, salah seorang sahabat Ansor, sahabat yang asli penduduk Madinah. Kemudian dapat gelar Al-Badri karena mungkin termasuk dalam pasukan perang Badar yang diabadikan dalam sholawat Badar. Namanya Uqbah bin Amr, cuman punya anak namanya Mas'ud, maka dikenalnya dengan Abu Mas'ud, bapaknya Mas'ud. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, menyampaikan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Man siapapun dalla, yang menunjukkan, memberitahu, ala khairin, kepada kebaikan. Kalau kemarin hadisnya orang yang mengawali kebaikan. Kalau sekarang hanya nunjukin, bukan ngawali. Kayak musola ini yang ngawali mungkin udah gak ada orangnya. Nah itu kalau man sanna sunnatan hasanatan, kalau hadis yang kemarin. Sekarang man dalla, orang yang ngajak, orang yang menunjukkan, memberitahu kepada kebaikan. Falahu mislu ajri fa'ilihi, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Kalau melihat hadis ini, mungkin muadzin itu pahalanya paling banyak. Gara-gara dia adzan, langsung orang-orang pada datang. Berarti kan dia yang ngajak. Hayya 'alas shalah. Nah, orang-orang pada datang. Lah kalau yang datang 1000 orang kan 1000 pahala yang ia dapat. Mungkin kali ini. Kalau nunjuk dari hadis ini begitu. Atau paling tidak orang yang nunjukin. Misalnya malam Sabtu pengajian di Babul Khair. Nah, kemudian dia datang. Lah pahalanya orang yang datang itu karena wasilah kita yang nunjukin. Malam Rabu di Syiar Islam kita ngasih tahu, kemudian orang itu benar hadir, pahala yang diperoleh orang itu juga sama dengan yang diperoleh oleh kita, tanpa dikurangi sedikit pun. Itu menurut hadis ini. Mislu ajri fa'ilihi, sama persis dengan pahala yang diperoleh oleh orang yang ngikuti kebaikan dari yang kita tunjukkan itu tadi. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Man siapapun da'a yang mengajak, ila hudan, kepada satu petunjuk. Berarti orang yang nunjukin. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Maka ia akan memperoleh pahala sejumlah dengan pahala orang yang mengikuti ajakannya itu tadi. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak dikurangi dari pahala-pahala itu syai'an sama sekali.
Berarti semakin banyak ia ngajak orang, semakin banyak ia memperoleh suplai pahala. Ya, kayak berlaku sistem MLM ya. Semakin banyak ia ngajak orang, downline-nya semakin banyak ia peroleh. Tapi sebaliknya, man da'a ala dhalalatin, siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, orang yang menunjukkan pada kesesatan. Nah, ini seandainya ada orang jauh nanya, Pak, kalau tempat-tempat yang ada lampunya kelap-kelip yang bisa buat deyeng-deyeng dugem sambil joget-joget geleng-geleng di mana, Pak? Misalnya kita ditanya gitu, kalau jawab itu termasuk hadis ini gak ya? Misalnya kita jawab, oh Bapak keluar sono, kemudian belok kanan lurus, rumah sakit Koja kanan terus. Nah itu sepanjang jalan banyak tuh. Caci. Iya jalan sono. Kalau ada orang nanya begitu, tuh kita nunjukin, kita masuk dalam kategori hadis ini gak ya? Masuk. Lah iya, kan ini hadisnya kan man da'a ila dhalalatin, orang yang nunjukkan kepada satu perbuatan dosa. Kana alaihi minal ismi, maka bagi dia itu akan memperoleh dosa mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Ia akan memperoleh dosa sama persis dengan dosa yang ia lakukan itu syai'an, dan tidak dikurangi syai'an sama sekali. Jadi sama persis plek. Ya misalnya ada orang jauh di kampungnya, dia hobi judi, hobi mabuk, nanya ke kita, Pak, kalau di sini pengen tempat mabuk-mabuk di mana ya? Oh, kita unjukin tuh. Sono Pak, Bapak keluar terus lurus, nah rumah sakit Koja sono, sepanjang jalan banyak tuh yang lampunya biar pet, yang lampunya nggak terang. Nah, kalau begitu berarti kita masuk ya. Lah kalau misalnya ada orang mau berantem, orang mau ngelabrak orangnya, nanya, Pak, rumahnya sih itu mana? Kita unjukin tuh rumahnya. Wah, akhirnya dia berantem. Masuk hati sini kan? Masuk ya. Waduh, bahaya ya. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak tahu tujuannya, lah kalau tahu tujuannya, makanya kadang berbohong itu juga ada benernya. Ada benernya. Pura-pura gagu gitu ya. Benar. Kencing. Lah ya kadang gagu, kadang ya ada benernya juga Mas. Kadang bohong ya kadang benernya juga sih. Dan memang ada nanti entah bab berapa itu. Ada beberapa bohong, ada beberapa gibah yang memang dibolehkan. Misalnya bohong ketika untuk kebohongan itu untuk menyelamatkan orang. Nah, misalnya ada preman marah-marah mau kebunuh si Bulan. Dia nanya, "Bulan rumahnya mana?" Nggak tahu, udah pindah kayaknya. Oh no, luar negeri, masih luarnya lagi kayaknya, mau jauh pokoknya. Lah kalau kita unjukkan tuh rumahnya. Itu bohong wajib itu ya. Bohong yang wajib. Lah iya, kadang bohong kan. Itu kayak yang di kitab ini itu. Kalau nggak salah itu, entah bab berapa itu tentang ada beberapa kebohongan yang kedua, kebohongan untuk menyelamatkan, tadi kalau untuk menyelamatkan nyawa, yang kedua untuk menyelamatkan keluarga. Misalnya ada suami istri yang berantem. Nah, kemudian istrinya itu investigasi. Karena kita temennya, kita diinvestigasi sama istrinya. Mas, suami saya kalau malam ngayapnya di mana, Mas? Kayak gini. Kemudian padahal kita tahu ngayapnya di mana. Oh, enggak pernah. Setahu saya mah kalau suami ibu mah kalau malam di musola. Di musola. Ya enggak tahu musola mau tidur apa numpang wifi ya enggak tahu. Iya. Nah, pokoknya di musola. Apa benar? Iya, setahu saya pokoknya di musola. Kalau malam minggu pulang pagi, ikut pengajian ziarah ke luar Batang. Dalam rangka untuk menyelamatkan. Misalnya istrinya udah gudeg banget tampaknya, gudeg segedeg-gedegnya. Biar ini rumah tangga terselamatkan. Ini kadang kita malah jadi kompor ya. Laki kayak gitu pertahanin, lepas saja, yang lain masih bahannya. Laki lu mah tiap malam tuh di situ tuh di pasar baru keluar dikit tuh, tongkrongannya di situ tuh. Wes remuk kalau begitu mah. Remuk. Nah, kadang ada bohong yang memang kadang malah wajib untuk menyelamatkan tadi itu. Ya, ada
Dan kadang hibah juga sama, ada yang diperbolehkan. Kayaknya di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ini, insyaallah kayaknya. Seingat saya sih dalam kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis ini kita hanya menunjukkan, itu pun kita bisa tersangkut paut. Nah, sama lah ya, kayak dihukum di dunia juga sama kan ya. Misalnya itu yang kayak kasus yang kemarin rame kayak Sambo. Itu kan orang yang bukan hanya yang eksekutor kan yang kena, yang lainnya yo, yang di situ yo kena, yang bukain pintu yo kena. Lah iya di akhirat ya mungkin begitu. Ini orang ini gara-gara diunjukin ini nih jadi judi mulu nggak berhenti nih, kena. Lah sebaliknya ini wasilahnya orang ini nih gara-gara diunjukin ini, wah ngajinya teketol tekun sono kemari, dapat. Makanya kita nggak bosen-bosen ngajak ya kan gitu ya. Yang kita kadang punya media sosial, entah Facebook, entah apa namanya Instagram. Kita mungkin kadang nulis nggak sengaja, tapi itu kebaikan, tapi bisa jadi inspirasi orang. Tapi sebaliknya kadang nulis yang nggak bener ya bisa jadi inspirasi orang untuk melakukan nggak bener juga. Nah kalau itu kan ya kita bisa peroleh pahala, tapi sebaliknya juga bisa memperoleh dosa. Ini hadis nomor 1 dan hadis nomor 2. Intinya seperti itu, bahwa kita akan memperoleh transferan pahala hanya menunjukkan, tapi sebaliknya juga akan memperoleh transferan dosa juga karena menunjukkan. Isa sekarang jam berapa ya? 26. Oh berarti 3 menit lagi ya. Bener ya? Cocok kan jam ini? Nah, cocok. Kalau jam ini enggak ya? Iya. Waktunya bener itu. Itu yang Oh, yang waktu penunjuk sholatnya. Tapi kalau jamnya enggak cocok. Hadis yang nomor 3 atau 175 An Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi wallahu a'lam bis-shawab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.